Baik, Kang Deddy. Assalamualaikum Pak Bante. Halo, kabar, salam. Ya, Belanda itu kan sudah ngerti. Kasih di sini teh agar ngikat tanah. Emang ini areal ini kayak tidak punya perencanaan yang tepat ya. Areal yang begitu indah asalnya, sekarang berubah menjadi areal yang berantakan. Tidak masuk. Dulu tuh indah banget masuk ke situ, kanan kiri teh. Nah, tata ruangnya itu yang bertanggung jawab siapa Pak? Pemda. Nah, Tata ruangnya dirubah. Itu di tata ruangnya itu nanti kita lihat seluruh area perkebunan karet itu dirubah kawasan industri. Coba. Kan orang nggak menyadari bahwa harus ada polisernya daerah itu. penyangga. Padahal Pak, saya merasakan karena saya hidup 3 generasi. Dulu tuh udah tata ruang yang bagus yang disasar oleh Bappenas. Nah sekarang gimana? Dirubah oleh setiap daerah berubah tata ruangnya Dengan adanya masing-masing. otonomi daerah. Iya, berubah tata ruangnya masing-masing. Ini berubah. Sudah nanti ada perguruan tinggi di sini. Ada bangunan untuk tentang Dan disahkan oleh daerah. Dia disahkan oleh kementerian. usulannya dari daerah. Semua bangunan tuh nanti. Jadi kalau dulu puncak mengalami perubahan, hari ini yang mengalami perubahan. Izin Pak, ini dari PJPN. Iya Pak. Jadi ceritanya bagaimana ini Pak? Yang pertama, mohon sebentar Pak Direktur juga sedang menuju ke sini Pak. Masih di Jakarta. Kemudian yang pertama memang di sini selain merupakan kawasan betul seperti Bapak sampaikan, kawasan wisata Pak dengan perubahan Perpres yang destinasi wisata. Kemudian yang kedua juga diversifikasinya pertanian Pak. Nah di sini memang telah dilakukan kerjasama dengan mitra PT Bintang Pak. Kemudian baru dilakukan land clearing kurang lebih sekitar 3-4 hektar Pak. Gitu. Ya, memang ternyata ya permohonan maaf dari kami bahwa dari pelaksanaan land clearing ini ternyata menimbulkan dampak Pak. Setelah kami lakukan Sebelumnya peninjauan, tidak terfikirkan ya Pak bahwa itu akan berdampak negatif. setelah terjadi di lapangan adanya dampak tersebut, tentunya kita tinjau Bu. Jadi kita tinjau berbagai aspek. Sebenarnya banjir ini kira-kira sumbernya dari mana Pak? Jadi kita dengan Muspika Kecamatan, kemudian dengan Pemda, dan DIM, kemudian Kapolres, dan berbagai Enggak, kalau saya pihak. nggak gini Pak, mohon maaf ya. Kita nggak bicara dulu persoalan banjir. Iya, Kalau saya bicara persoalan perencanaan yang berbasis lingkungan, iya, betul. ya kan areal perkebunan teh, Iya, kemudian betul, Pak. dirubah jadi bangunan, dirubah jadi perkebunan Iya, sayur. Apakah Bapak tidak mengkhianati tujuan awal areal itu? Kan Belanda membuat areal itu catchment area, Betul. sehingga seluruh daerah lereng itu terlindungi karena ini memiliki efek pada aluran sungai. Nah itu saya sampaikan dampak dari pembangunan ini. Sekarang banjir yang ke arah Purwakarta udah nggak tertahan karena airnya itu langsung ke sungai. Sudah nggak ada penyangga lagi. Nah, Iya. Bapak pikirkan, sebagian berubah jadi bangunan, sebagian jadi kebun sayur. Apakah akan mengulang tragedi Punclut? Apakah akan mengulang tragedi di Puncak? Kan mungkin gini loh, kan ada kementerian lingkungan hidup yang membuat analisis. Kenapa nggak ngomong bersama? Kemudian ini buat ini antisipasinya apa gitu. Kalau saya sih bukan sekarang sih gampang banjir dikit nanti juga enggak bagi sembako selesai. Tapi bukan itu. Ini dalam jangka panjang karena Garut itu satu desa habis karena itu. Karena ini Pak, kan kalau sayur itu kan nanti di atasnya pakai Pasti. plastik. Plastik Pak. Begitu hujan Betul. lewat. Nah keindahan di sini udah nggak ada Pak. Bapak ngomong destinasi wisata di sini. Iya. Begitu alamnya udah rusak, dalam jangka panjang turis nggak mau datang. Iya. Paling yang lokal aja. Iya, betul. Karena kan begitu masuk tuh udah nggak ada lagi pemandangan indah sekarang. Kanan ada gini, kiri ada gini. Gitu. Kenapa nggak dibicarakan Awal. rencananya seperti apa gitu?
ini sekarang ini tanah negara ini kayak dikapling-kapling. Dikapling-kapling tidak kesatuan masing-masing. Iya, setuju. Ini ya. Ini kan Sayang Pak, Bapak jiwa nasionalismenya harus Siap, bangkit Bu. Pak. Sayang, Kita akan anak-anak berkoordinasi lagi Bu dengan berbagai tentunya Kementerian Pertanian dan lain sebagainya gitu kan. ada Pak Dirjen. ya. Karena betul Pak Dedi, Pak, Belanda menjajah kita aja pakai Rencana. tegir tanah. Masa kita yang punya tanah malah tergiur dengan ambisi. Sebenarnya kalau nggak ada kemampuan keuangan pengelolaan gampang Bu, rebuisasi aja tanamin pohon. Kan nggak usah melihara lagi, dihutanin lagi aja jadi udah. airnya keserap. Dihutanin lagi aja gitu. Ini kan kayak gitu. Kering. Dan ini akan terus berubah. Sayang Pak. Ya betul. Mana Jawa Barat kebun tehnya dijual ya untuk hotel-hotel mewah Pak. Jadi kami miris ya, semua beralih fungsi. Kenapa Bu? Ya. Sekarang Iya. penjelasan. Ayo dari sisi teknis KLHK mana? Ayo Mbak, Bu. Dari sisi teknis ini sesuai nggak dengan sebuah perencanaan yang memiliki basic lingkungan? Tidak Pak, tentu saja tidak, karena ini kan pada posisinya ada di hulu. Kemudian juga hulu itu kan sebenarnya kan fungsinya adalah fungsi lindung. Kalau fungsi lindung itu berarti dia harus bisa menjaga keseimbangan yang ada di ke hilirnya kan gitu Pak, sehingga harus perencanaannya ini harus dimanfaatkan untuk perlindungan. Dalam hal ini adalah dengan ada pohon-pohon Ya. yang bisa mengikat erosi. Nah, kalau kita lihat juga di tanahnya ini juga tidak cocok untuk pertanian Pak, kalau menurut saya, karena topsoilnya sudah tidak Oh, ini ya. bagus juga. Ya. Ini asli nih. Dan juga Ini banyak juga nggak asli Pak, karena ada banyak urus sama air Pak. Dan kirim dari air yang bocoran di sana. Jadi Ini dari atas. Pertanyaan saya, pernah nggak PTPN bertemu dengan KLHK, bertemu dengan pertanian satu meja, bicara tentang rencana besar kawasan ini? pernah Pak, waktu itu kita sudah melakukan audiensi Pak di bulan Februari dengan Pak Dirjen Hortikultura juga langsung. Pertanian, enggak dengan KLHK? Waktu itu juga ada dari lingkungan juga hadir juga Pak, ada Pak dari provinsi itu juga hadir. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dari PT Bintang ini belum ada persetujuan lingkungan. Lingkungan ada di PTPN. Iya. Jadi perizinan itu karena kita sebagai mitra Pak. Jadi waktu pas kita audiensi di kementerian dari Dinas Pertanian Subang itu juga meminta bahwa perizinan itu adanya di PTPN, karena kami sendiri Pak dari awal waktu kita dapat kontrak dengan PTPN kerjasama, kita mengajukan ke OSS, kita nggak bisa tembus Pak. Ternyata setelah adanya, kami baru tahu, mohon maaf ya, setelah dengan Dinas Pertanian menyatakan sesuai dengan peraturan diversifikasi itu adanya di PTPN. Jadi mitra itu hanya sebagai mitra yang bekerja, tapi perizinan semuanya ada di PTPN sesuai dengan. Ini perizinannya udah keluar? Sudah Pak. Padahal Sudah ada Pak. PTPN di bawah. PTPN bukan di KLHK. Oh, Enggak, di PTPN pertanian. Kita dari KLHK ini sudah berkirim surat juga karena untuk evaluasi PKS. Tapi ini apa? HGU-nya apa? PTP. Teh. PT perkebunan berarti. Teh. Betul Pak. Bisa dikonversi. Jadi di sini Aturannya. ada ini Pak, ada diversifikasi. Diversifikasi. Yang telah kita urus dengan pemerintah daerah. Kita sudah melakukan koordinasi Pak dengan Dinas Enggak. Bisa Provinsi enggak Jawa Barat. HGU teh itu dikonversi jadi ini bisa enggak? Itu dulu. Jawab itu dulu. Itu bisa enggak? Melalui diversifikasi Pak. Jadi ada Dasar kan, pikirannya apa? karena
HGU itu ada 3 peruntukan, Oke. 1 perkebunan, peternakan, dan pertanian, Pak. Oke. Ya, Jadi ada 3 hal tersebut. perkebunannya apa? Perkebunannya adalah teh, karet, dan sawit, Pak. Oke. Nah, jadi kalau melakukan kerjasama untuk hal-hal berkaitan dengan ketiga jenis tersebut, itu bisa dilakukan langsung, Pak. Ya, sekarang kan tidak teh, tidak sawit, tidak ini, tapi dirubah Sebagai jadi wortel. Horti. Ini kan peruntukan HGU untuk pertanian juga, Pak. Pertanian. Kemudian kelengkapan administrasi dokumennya melalui izin diversifikasi. Izin diversifikasi Ya. dari siapa? Diversifikasi dari pemerintah daerah. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak sebagai orang PTPN, saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah jadi kebun sayur, berdampak nggak pada tanah? Berdampak, Pak. Nah, Melihat seperti saat itu ini, sih Pak, ya. sederhana. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. Betul. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Gitu loh. Ini yang sembarangan menurut saya kan. Gini loh, sayur tuh sekarang udah naik ke atas ke gunung, sudah ke bawah, sudah ke samping. Nanti pestisidanya berapa kandungannya, terus kemudian obat semprot yang rumputnya disemprot lepas. Nah, mungkin dalam jangka panjang ya banjir akan terus menurut saya. Kita akan terus. Ya kalau dari teh ke teh nggak apa-apa, dari teh ke karet nggak apa-apa. kebun aja. Dari Itu kebun. tadi makanya kita tanya Ini memang, dasar Pak, konversi. dengan evaluasi kemudian juga berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Provinsi Jabar, Pak. Kami ingin juga sama seperti Bapak mengetahui sebetulnya pertanian, peruntukan untuk pertanian itu kira-kira di mana yang paling cocok, Pak. Karena terus terang memang usulan-usulan berkaitan ketahanan pangan ini kan terus terang banyak sekali, Pak. Ketahanan pangan berkaitan dengan program sumber dana dan lain sebagainya ini kan sangat banyak dan memang diusulkan kepada kami sebagai pemegang pada saat ini untuk nah hanya memang peruntukan ini belum tuntas dan baru bahwa perlu adanya sebuah standarisasi pertanian, Pak. Jadi memang seperti tadi Ibu, kecocokan lahan, kemiringan, konservasinya seperti apa, hal-hal tersebut memang belum tuntas, Pak. Kemudian kerjasama baru dilakukan untuk yang ini, Pak. Belum tuntas, Posisi Pak, di tapi dampaknya udah konkret ini. Jadi mestinya yang paling depan itu, yang paling diletakkan itu adalah perspektif ekologinya dulu, Pak. Ya, jadi pertanian yang punya wawasan ekologi itu seperti apa? Kan begitu. Itu dulu yang harus didorong. Betul, Pak. Sekarang kita datang ke sini kan karena ada bahaya nyata terkait dengan ya ini Saya ngomong sederhana. banjir, longsor dan lain-lain. Kalau ini kebun sayur, itu kan pupuknya tinggi nih, termasuk pupuk kandang. Tahan nggak wisata sini nanti terhadap lalat? Kami tidak kami tidak pakai kandang, Pak. Kami pakai tablet. Jadi kita Pupuk juga tabletnya import. lokal, Pak. Kita semua pakai lokal, Bu, karena saya dengan program waktu kami audiensi di beberapa kementerian untuk Kementerian Pangan Nasional, kita melakukan pertama menerapkan sistem hamparan. Bagaimana Indonesia mau maju, mau bersaing dengan Vietnam aja yang negara baru merdeka, tapi kebunannya dan pertanian bisa maju. Karena salah satunya mereka sudah hamparan. Kedua dengan teknologi. Teknologi salah satunya misalnya kayak traktor itu harus masuk semuanya. Terus yang ketiga tadi kami sudah tidak menerapkan lagi pupuk yang tabur. Tapi kita ini Pak sudah punya konsep dengan agroecological zone. Itu Di kita ikutin, mana Pak. zoning itu dari mulai zaman Belanda ini Pak. Di Bappenas ada Pak. Benar, Saya Bu. ikutin itu Pak. Jadi gini, mohon maaf, Bu, ya, bukannya kami melawan, Bu, mohon maaf. Jadi kami juga waktu pertama kali bintang pertama Santosa mempresentasikan ini, Bu, kami juga punya share plan. Karena bukannya kita seperti kayak tadi yang Pak Deddy bilang, mungkin di daerah contoh Garut, Pak, ya, itu salah satu faktor mungkin masalah share plan. Karena petani-petani di Indonesia, dia banyakkan ini kan petani ini kan adanya sebagai okupasi atau penggarap kan.
Iya, Jadi dia menggali penggarap. tanpa memperhitungkan segala macam, akhirnya disitulah terjadi banjir. Kami dari perusahaan, kami mempunyai set plan, Pak. Jadi yang mana contohnya dalam kemiringan, ketinggian sekian derajat, kemiringannya harus bagaimana. Bapak pakai setan banjir kok di sana, Pak? Kami banjir, Pak, itu dari dorongan dari air sungai, Pak. Ya sama aja loh. Karena tidak ada Bapak penyangga ini di sama sini. Sudah, aja. kita udah bikin, Pak. Sama aja. Kalau saya sih pakai teori apapun bukan peruntukan. Anda mau punya teori tentang ilmu apapun, ini bukan peruntukannya kok. Ini konkret aja. Bu, bener nggak ini? Enggak, saya tanya aja dari ilmu ini. Ibu yang punya Kan ada otoritas dari perubahan ini Pak, ada perubahan fungsi dan sebenarnya dari hutan kemudian akan diubah menjadi pertanian. Pada saat prosesnya pertanian dalam ini sayur. Pada saat dia land clearing ini tentu saja yang dulunya dia berfungsi untuk menahan air itu akhirnya kan jadi tidak ada lagi itu Pak. ini pertanyaan saya lagi. Sayur bisa tahan nggak itu? Nggak bisa Pak. Nggak Kalau bisa. sayur Iya, kita saya nggak tanya bisa. gitu. Kalau sayur pasti tidak bisa untuk menahan retensi air. Jadi begitu Pak kira-kira. Kita evaluasi kembali, Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf ya, Bapak mereka omong sama kami, nggak usah pakai kata-kata yang bagus-bagus. Koordinasi, evaluasi, itu semua normatif Pak. Kami ini datang tidak dengan kepala kosong Pak. Kami mengerti. Dulunya sudah ada. Jadi nggak usah putar-putar gitu loh Pak. Harus dievaluasi. Jadi kan Tidak. dari perkebunan ke hortikultura. Tidak ada karena AMDAL ini di ujung pada setelah proses-proses yang lain. Kalau proses yang lainnya sudah tidak met, apalagi kami tidak mengikuti. Berarti ini ilegal dong. Ya ini kami kemarin juga sudah kumpul nih Pak Camat Ya. yang punya wilayah bahwa kami tidak mengeluarkan dokumen apapun terkait dengan Pertanyaan AMDAL saya ini. kepada Bapak sebagai penanggung jawab lingkungan di sini, ini ilegal nggak? Menurut saya ini tidak legal, Ya ilegal. ilegal. Kalau ilegal hentikan polis lain. Nah kami menyarankan ini pun untuk diberhentikan. Ya sudah. Setuju, Pak. Sudah. Demikian. Oke, ya. Siap. Ya.